Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan. Baik, untuk minggu ini setelah ATS ya, kita akan belajar mengenai metode simplex. Nah, metode ini merupakan salah satu lanjutan ya, lanjutan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu metode grafik. Oke, saya harap kelihatan ya materinya ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi metode simplex ini ditemukan oleh seorang ilmuwan ya bernama George Darzing pada tahun 1947. Nah, beliau adalah tokoh ya mengembangkan mengenai metode simplex ini. Nah, jadi metode simplex ini merupakan salah satu prosedur aljabar ya yang digunakan untuk mencari nilai optimal pada suatu fungsi tujuan, di mana masalah-masalah dalam optimalisasinya itu yang terkendala dan juga lebih kompleks dibandingkan dengan metode grafik. Jadi, metode simplex ini merupakan sebuah metode lanjutan ya dari metode grafik di mana metode grafik itu hanya penyelesaian penyelesaian dalam program linear ataupun metode grafik itu hanya dapat menyelesaikan dua variabel saja ataupun dua jenis produk karena memang dalam metode grafik itu dengan menggunakan diagram Kartesius ya di mana ada diagram X dan Y. Jadi gitu penyelesaian permasalahannya itu hanya dapat menyelesaikan dua jenis variabel saja. Sementara metode simplex ini dia tuh dapat menyelesaikan lebih dari dua variabel sehingga dia dapat melakukan penyelesaian pemecahan masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan metode grafik. Tetapi eh, tetapi untuk dengan menggunakan dua variabel itu bisa juga dengan menggunakan metode simplex gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau pakai metode simplex untuk pemecahan dua variabel atau dua jenis produk ataupun permasalahan. Nah, bisa menggunakan metode simplex juga gitu. Nah, jadi intinya metode simplex ini adalah metode pengembangan ya dari metode grafik, di mana metode simplex ini penyelesaiannya dengan memberikan solusi dalam bentuk tabel. Nah, untuk persyaratan metode simplex, di mana semua kendala pertidaksamaan harus dinyatakan sebagai persamaan. Nah, semua kendala pertidaksamaan itu harus dinyatakan ya sebagai persamaan. Kemudian sisi kanan ataupun right side itu tidak boleh ada yang negatif. Kemudian nilai kanan itu atau NK, fungsi tujuan itu harus nol. Kemudian semua variabel dibatasi pada nilai-nilai non-negatif. Nah, mungkin lebih lengkapnya nanti bisa kita lihat ya. Mungkin dengan kita baca ini mungkin kita kurang paham ya. Nanti kita bisa lebih lengkap melihat bedanya apa metode simplex itu dengan metode grafik dengan contoh soal gitu ya. Nah, jadi bedanya di metode simplex ini, dia itu ada menggunakan namanya slack variable ataupun fungsi pembatas, di mana di dalam suatu fungsi itu ditambahkan satu variabel baru yang dinamakan dengan slack variable gitu dalam setiap fungsi, baik itu fungsi X, fungsi Y itu nanti ditambahkan atau dengan slack variable gitu. Nah, ini adalah contohnya ya. Contohnya, di mana untuk persyaratan dalam metode simplex itu, apabila ada tanda lebih kecil sama dengan, itu harus ditambahkan dengan variabel slack non-negatif, ataupun dia bertanda positif gitu ya, dari sisi kendala. Kemudian, sehingga di dalam persamaannya itu ditambahkan variabel slack gitu. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh fungsi umumnya ya. Ada tiga persamaan. Contohnya ini adalah tiga persamaan di mana terdapat tiga kendala ya. Di mana kendalanya itu X1 adalah jumlah komputer yang dihasilkan, X2 adalah jumlah radio yang dihasilkan. Lanjut.
Nah, ini contohnya. Jadi dalam fungsi dari persamaan satu dan persamaan dua dan persamaan tiga itu dengan apa tanda lebih kecil sama dengan itu harus ditambahkan variabel slack yang positif gitu ya. Nah, ini contohnya 2x1 ditambah 3x2 ditambah S1. S1 berarti slack satu gitu ya. Sama dengan 24. Kemudian dan selanjutnya ditambahkan variabel slack di akhir sisi kanan persamaannya gitu ya. Nah, untuk eh, sisi kanan ataupun the right side dari sebuah kendala tidak boleh ada yang negatif. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, ini ada fungsi persamaan ya, di mana 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan minus 30. Nah, ini harus dikalikan dengan karena di sisi kanan itu tidak boleh ada yang bertanda negatif, maka itu harus dikalikan dengan minus satu. Sehingga dihasilkanlah nilai 2x1 dikurang 3x2 lebih kecil sama dengan 30. Nah, ini fungsi untuk persamaannya ya. Jadi persamaan itu di sebelah sisi kanan tidak boleh ada tanda negatif. Sehingga harus dikalikan dengan minus satu. Sehingga hasilnya positif gitu ya. Kemudian, metode simplex ini untuk menyatakan bahwa nilai kanan harus memiliki eh, fungsi tujuan itu harus nol. Nah, jadi kan dalam metode grafik juga sama ya, untuk fungsi tujuan itu adalah Z ya. Di mana di sini untuk nilai maksimum, di mana kita harus, ini fungsi tujuan yang secara umum gitu ya. Fungsi tujuan secara umum ada Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Nah, ini fungsi tujuannya itu harus sama dengan nol gitu. Sehingga dipindahkan ke sisi Z gitu ya. Untuk 3x1 dikurang 2x2 sehingga sama dengan nol gitu. Kemudian, nah ini untuk Z maksimum ya. Di mana ini fungsi tujuan Z secara umum kan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Nah, ini harus diubah menjadi eh, Z dikurang 3x1 dikurang 2x2 sama dengan nol. Jadi koefisien fungsi tujuannya itu harus nol gitu ya di akhir. Nah, ini kan untuk Z maksimum. Kemudian ada Z minimum. Nah, untuk simplex itu selalu menggunakan Z maksimum, fungsi maksimum ya. Nah, apabila nanti tiba-tiba di soal ada fungsi minimum, contohnya ini ada fungsi tujuan minimum 40x1 ditambah 30x2. Nah, ini harus dikalikan dengan minus satu, di mana dikalikan minus satu untuk menjadikannya positif dan menjadi fungsi maksimum. Sehingga didapatkanlah fungsi maksimumnya minus 40x1 dikurang 30x2 gitu ya. Kemudian selanjutnya, eh, nah ini jika kendala berbentuk lebih besar sama dengan, nah tadi kan itu lebih kecil sama dengan ya. Jika kendalanya itu berbentuk lebih besar sama dengan, nah ketika diubah ke persamaan, diubah menjadi persamaan ataupun sama dengan, itu harus dilakukan pengurangan, yaitu dengan disebut dengan surufus variabel. Nah, contohnya itu adalah ini ya. Ini adalah fungsi persamaan secara umum, kemudian diganti dalam bentuk simplex gitu ya. Nah, ini dia tandanya lebih besar sama dengan, berarti dia harus negatif gitu ya, dikurangi, berarti variable sec-nya itu harus bernilai negatif gitu ya, dikurang S2 gitu. Sehingga 2x1 ditambah 3x2 dikurang S2 sama dengan 30 gitu ya, teman-teman. Saya harap teman-teman semuanya paham ya. Nah, ini kita baru bahas mengenai contoh secara teorinya gitu ya. Nanti di contoh soalnya mungkin teman-teman bisa paham materi mengenai metode simplex ini. Jadi kita belajar pelan-pelan saja ya. Oke, nah ini contoh soalnya ya teman-teman.
Nah, jadi dalam sama dengan metode grafik ya, di mana ada fungsi tujuannya ini, dia juga punya fungsi tujuan, kemudian ada fungsi kendala. Nah, jadi pertama, kita harus kita mengetahui fungsi tujuannya sama dengan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Kemudian ini ada tiga fungsi kendala, yang berarti ini ada tiga variabel gitu ya. Nah, langkah penyelesaiannya pertama kita harus membuat fungsi tujuan ini itu dipindahkan pindah ruas ya namanya sama dengan nol gitu, persamaan dengan sama dengan nol fungsi tujuan, sehingga dipindahkanlah Z dikurang 3x1 dikurang 5x2. Kemudian fungsi kendalanya juga ditambahkan variabel slack atau dengan menambahkan untuk variabel satu ditambah dengan slack satu, variabel 2 ditambah dengan slack 2, variabel 3 ditambah dengan slack 3, dan nilai setelah sama nilai sebelah kanan itu tetap sama dengan fungsi kendala. Nah, ingat, ini dia lebih kecil sama dengan. Nah, lebih kecil sama dengan penambahan variabelnya itu adalah ditambah ditambah gitu ya. Tambah S1, tambah S2, tambah S3 gitu ya. Nah, apabila fungsi kendalanya lebih besar sama dengan, itu harus dikurang. Berarti apabila ini lebih besar sama dengan 2x1 dikurang S1 sama dengan 8 gitu ya. Nah, jangan lupa. Jadi ini karena dia fungsinya lebih kecil sama dengan, dan berarti ditambahkan slack 1 bernilai positif gitu ya. Nah, kemudian semua nilai-nilai ini disusunlah ke dalam tabel simplex. Nah, ini dinamakan dengan tabel simplex ya, teman-teman. Nah, ini FD ini adalah variabel dasarnya, di mana yang kita tahu variabel dasarnya itu ada apa aja? Ada fungsi tujuan Z, ada S1 atau variabel satu, kemudian S2, kemudian ada S3. Kemudian di variabel di sebelah kemudian ditambahkan lagi, dibuat lagi di dalam kolom selanjutnya itu ada variabel tujuan, kemudian X1, X2, S1, S2, S3, kemudian nilai kanan. Nah, nilai kanan ini itu adalah nilai hasil dari setiap fungsi tujuan dan juga setiap variabel slack gitu ya. Nah, ini ada 0, 8, 15, dan 30 gitu. Paham ya? Oke. Hmm. Nah, ini tinggal ditambahkan saja fungsi Z. Z itu misalnya Z itu satu. Kemudian untuk di variabel S1 itu ada nggak nilai Z? Berarti tidak ada nol gitu ya. S2 ada nggak variabel Z? Tidak ada. Nah, lanjut nih, X1. X1 ini contohnya ya, kita lihat di dalam variabel Z, X1 itu ada 3, maka masukkan ke sini minus 3 gitu. Kemudian di dalam S1 adakah variabel X1? Ada, dia 2 gitu. Kemudian di dalam slack kedua adakah variabel untuk X1? Tidak ada, berarti tambahkan 0. Kemudian di slack ketiga adakah variabel X? Nah, ada 6, masukkan 6 dan seterusnya gitu. Jadi ini cuma memindahkan aja ke dalam tabel simplex gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi baris dan juga kolom dalam tabel simplex, tentu kita akan melakukan menentukan kolom kunci. Nah, kolom kunci ini didapatkan dari kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, jadi untuk mendapatkan kolom kunci, rekan-rekan, kita harus lihat dari nilai Z. Nah, nilai Z ini, kita lihat dari nilai Z ini semuanya mana yang memiliki nilai negatif dengan angka terbesar. Sehingga dapatlah ini dengan angka terbesar itu ada minus 5 ya. Sehingga didapatkanlah kolom berwarna kuning ataupun kolom X2 ini adalah sebagai kolom kunci gitu. Nah, itu dilihat dari Z dengan kolom dengan angka minus terbesar gitu ya. Nah, jadi kolom kuncinya itu ada X2. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan kolom kunci, kita menentukan baris kunci.
Nah, baris kunci ini yaitu dengan mengetahui nilai indeksnya. Kita mencari indeks setiap variabel dasar gitu ya. Nah, indeks ini didapatkan dari nilai kanan atau dikurangi nilai setiap baris pada kolom kunci. Nah, nilai kanan dikurangi nilai setiap baris pada kolom kunci. Di mana? Nih, kita lihat ya. Nilai kanan ini berarti nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, ini nilai kanan 0 dibagi dengan 0,5. Nah, di sini kan kita mencari nilai baris kunci terkecil dengan nilai positif. Nah, apabila dia di sini bernilai negatif, kita tidak perlu hitung lagi karena kita tidak mencari itu gitu ya. Kemudian lanjut eh, nilai berapa nih? 8 dibagi dengan 0. Nah, itu hasilnya tentu 0 gitu ya. Kemudian nilai kanan 15 dibagi dengan 3 kolom kunci sesuai dengan barisnya ya. 15 dibagi dengan 3 itu sama dengan 5. Kemudian 30 dibagi dengan 5. Nah, hasilnya 6. Nah, kemudian kita mencari baris kunci ya. Baris kunci adalah baris dengan nilai indeks positif terkecil. Dengan perhitungan indeksnya sudah dapat ya ini ya. Nah, kita dapatlah dari hasil indeks ini, nilai positif terkecil itu ada di S2. Sehingga baris berwarna hijau ini disebut dengan baris kunci gitu ya, teman-teman. Nah, ini disebut dengan baris kunci yang hijau, kemudian yang kuning itu ada kolom kunci gitu. Saya harap paham ya, teman-teman. Kita belajar pelan-pelan supaya teman-teman paham mengenai contoh soalnya ya. Selanjutnya, kita akan mencari yang disebut dengan angka kunci. Nah, angka kunci ini merupakan nilai yang posisinya berada pada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, ini kan kita udah dapat nih. Ini namanya eh, kolom kunci. Ini kolom kunci. Kolom kunci. Kemudian ini baris kunci. Nah, kita lihat perpotongan dari S2 dan X2. Maka kita dapatkanlah angka 3. Nah, angka 3 yang berwarna merah ini adalah angka kunci. Sehingga, nah ini kita akan mencari ya, kita akan mencari nilai baru. Perhatikan baris kunci dan angka kunci, baris kunci dan kolom kunci ya rekan-rekan. Kita akan mencari nilai baru pada baris kunci, di mana akan dibagi dengan angka kunci gitu ya teman-teman. Nah, contohnya itu, nah ini ya, angka kunci adalah 3 angka berwarna teks merah. Variabel kolom kunci, variabel X2 akan menggantikan tempat dari baris kunci. Nah, variabel X2 ini akan menggantikan baris kunci. Jadi di sini akan dipindahkan dari X2 pindah ke sini. Menggantikan pada baris kunci. Untuk mencari nilai baris kunci, maka nilai-nilai pada baris kunci teks berwarna hijau akan dibagi dengan angka kunci. Oke, nah jadi kita bagikanlah. Ini kan kita sudah dapat nih angka kuncinya 3. Nah, untuk mencari baris baru itu kita bagikanlah dengan angka kunci dibagi dengan baris kunci gitu ya. Di mana kita bagikan 0 bagi 3 gitu 0, 0 bagi 3 0 gitu ya. Nah, ini 3 dibagi 3 sama dengan 1, kemudian 0 lagi, 1 dibagi dengan 3, kemudian 0, kemudian 15 dibagi dengan 3, maka didapatkanlah 5. Nah, di sini kita dapatkan nilai baris kunci baru gitu ya, ataupun X2. Nah, ini kita sudah mendapatkan ya nilai baris kunci baru. Teman-teman paham ya? Jadi kan ini sudah dapat nih angka kuncinya. Angka kuncinya itu 3. Kemudian kemudian dari angka kunci ini dibagikan dengan baris kunci yang sudah ada. Untuk mendapatkan baris kunci yang baru. Nah, baris kunci yang baru. Nah, ini sudah kita dapatkan baris kunci baru ya.
baru. Kemudian, nah setelah kita mendapatkan baris kunci baru, ini kita akan mencari baris kunci yang lain gitu ya. Nah ini adalah kita harus mengubah nilai-nilai selain dari baris kunci, dari baris S2 ini. Kita harus cari juga nilai-nilai lainnya, yaitu seperti di Z, di S1, di S3, kita harus cari. Nah ini adalah ini adalah eh, apa indeks tabel yang lama ya, nilai kunci yang lama, nilai lama, di mana untuk mencari mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci, di mana caranya itu yaitu nilai lama dikurangin nilai baru kunci dikali kolom kunci. Nah, contohnya ini ya. Ini kan kita sudah dapat nih yang X2. Selanjutnya kita mencari yang X3. Nah, caranya itu nilai lama. Nilai lama 0 dikurangin dengan nilai baru baris kunci dikali kolom kunci. Nah, nilai baru baris kunci berapa? Nilai baru baris kunci ini misalnya ada 6. Nilai baru baris kunci dikali dengan kolom kunci. Nah, kemudian kita cari ya, sama seperti yang tadi. Kita mencari baris kunci baru gitu untuk nilai Z, S1, dan juga S3. Caranya itu nilai lama dikurangin nilai baru baris kunci dikali dengan kolom kunci gitu. Nah, dari hasil ini, nah ini kita udah dapet nih kan nilai dari semuanya yang baru gitu kan. Nah, dari hasilnya itu ternyata Z-nya ini bernilai negatif di baris Z kita perhatikan. Nih fungsi tujuannya ternyata masih ada yang bernilai negatif. Nah, dari nilai negatif ini berarti solusi yang belum optimal. Nah, ketika solusi belum optimal, kita harus cari lagi nih. Kita kembali lagi ke cara perhitungan tadi sebelumnya, iterasi sebelumnya, dengan menggunakan tabel yang ini, kita cari lagi dari tahap satu sampai tahap selanjutnya gitu. Sehingga kita, oke, sorry, sorry. Sehingga kita dapat nilai optimal. Nah, ini ya, ini kan kita sudah dapat nih nilai Z-nya masih -3. Nah, berarti solusi yang ditawarkan uh, dari metode simplex yang sebelumnya kita kerjakan, dari iterasi satu itu masih belum optimal. Makanya kita lanjut lagi perhitungannya. Nah, kita cari lagi isi tabelnya ini, mulai dari perhitungan sebelumnya, untuk mendapatkan nilai Z ini harus sampai dengan positif, bernilai positif semuanya. Nah, ketika dilihat ini semuanya nilainya positif, maka kita mendapatkan nih. Nah, ini setelah kita cari ya, sama dengan jalan sebelumnya, cara pengerjaan sebelumnya, maka kita dapatkanlah Z maksimalnya 27,5. Kemudian X1-nya itu kita dapatkan eh, sebagai baris kunci ya. Kenapa ini di sini baris kunci? Karena indeks terkecilnya itu ada di S3. Nah, itu ada 0,833 gitu cara pengerjaannya. Oke. Eh, Baik, sekian rekan-rekan untuk contoh soalnya. Nah, selanjutnya saya saya harap semua rekan-rekan mengerti ya untuk materi ini. Mungkin nanti bisa diulang lagi untuk contoh soalnya gitu ya. Eh, saya akan melampirkan link untuk video ini ya supaya teman-teman bisa ulang lagi tahapannya seperti apa gitu kan. Intinya kita harus mencari Z maksimalnya ini tidak boleh ada di kolom ini ada yang negatif gitu. Kita harus mencari positif. Sehingga kita lanjutkan lagi dari kolom yang ini, kolom yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita cari lagi mulai dari iterasi saat kita cari kembali dengan cara yang sama gitu. Oke, eh, oke. Nah, saya harap semua rekan-rekan paham ya mengenai materi ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, boleh nanti kita bahas di kelas pertemuan selanjutnya. Nah, dari contoh soal yang sudah saya berikan, nah ini saya memberikan teman-teman ya untuk
apa namanya? Saya memberikan contoh soal ya. Bentar. Nah ya, untuk tugasnya ya, dari contoh soal yang saya berikan, ini saya kasih untuk tugas teman-teman ya, tugas. Nah, ini nanti saya upload di Learning ya. Nah, ini masih belum update, nanti saya perbaiki. Nah, jadi dikerjakan secara individu ya, dan bentuk PDF ditulis tangan gitu ya. Nanti saya upload di Learning. Oke, itu ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.